Kita lihat nih video ini teman-teman. Ini ada burung ini, burung kecil. Ini sangat, wah, ayam pun langsung tumbang nih teman-teman. Ini burung kalau tidak di zoom nih dan tidak di replay, kita tidak tahu nih, seperti secepat kilat nih teman-teman. Langsung saja ini. Nah ini, nah kita kalau kita lihat zoomnya, dari replaynya, burung elang pun langsung tumbang nih teman-teman, jatuh langsung. Ada yang tahu ini burung apa nih teman-teman? Sangat cepat nih teman-teman kalau dilihat. Nah, burung sebesar ini pun mau aja. Ayam ini langsung tidak berkutik dibikinnya teman-teman. Seperti pesawat tempur nih teman-teman. Langsung tidak berdaya. Musuhnya dibikinnya teman-teman. Burung apa ini teman-teman? Para pedagang wajib tahu ini tips supaya meja makan terhindar dari lalat nih teman-teman. Caranya cukup siapkan gelas bersih. Setelah itu isi dengan air secukupnya saja. Kemudian masukkan 1 sendok garam dan tambahkan setetes minyak kayu putih. Kunci utamanya ada pada daun ini guys. Lalu masukkan ke dalam gelas. Cara kerjanya cukup diletakkan di meja makan dagangan kalian. Dengan begini maka lalat-lalat akan kabur selamanya. Nah, boleh dicoba nih teman-teman, simple ya. Ini daun pepaya. Ambil gelas nih teman-teman, bersihkan. Setelah itu kasih air secukupnya saja. Masukkan 1 sendok garam halus. Tambahkan tetes minyak kayu putih ya teman-teman. Nah, ini dimasukkan daunnya. Nah, diletakkan di meja ini. Nah, boleh dicoba ini teman-teman. Cara alami ya mengusir lalat. Nah, cara ini akan bermanfaat sekali. Trik menali yang kuat. Nah, kita perhatikan teman-teman. Mau diikat lipat salah satu bagian ujungnya dan gulung sampai 3 kali gulungan. Kemudian lipat kembali sisa tali di ujungnya dan masukkan pada lipatan di awal. Terakhir tinggal rapikan, hasilnya dapat dilihat. Ikatan simbol ini hasilnya sangat kuat. Selain itu ikatan ini juga tinggal tarik ujung lipatan tali pun bisa terlepas dengan mudah. Nah, ini semoga bermanfaat ya teman-teman. Trik menali yang kuat dan juga mudah untuk dilepas. Langkah pertama, kaitkan tali pada benda yang mau diikat, lipat salah satu bagian ujungnya dan gulung sampai 3 kali gulungan. Kemudian lipat kembali sisa tali di ujungnya dan masukkan pada lipatan di awal. Terakhir tinggal rapikan, hasil ikatannya dapat dilihat. Ikatan simbol ini hasilnya sangat kuat. Selain itu ikatan ini juga mudah untuk dilepas. Tinggal tarik ujungnya lipatan tali dan tali pun bisa terlepas dengan mudah. Semoga bermanfaat nih teman-teman. Jangan dibuang dulu. Ternyata tutup botol bekas bisa diubah jadi alat yang bermanfaat. Langkah pertama, lubangi terlebih dahulu bagian tutup botolnya seperti ini. Kemudian ambil spons pencuci piring, potong sesuai ukuran tutup botolnya. Selanjutnya gunakan karet balon, potong bagian bawahnya dan pasang pada tutup botol yang sudah diberi spons tadi. Isolasi bagian sisinya supaya hasilnya lebih kuat. Nah, hasilnya bisa pasangkan alat ini dan pada keran wastafel di rumah. Bisa tersaring dan menjadi lebih bersih. Sebenarnya ada nih toko bangunan, ada juga nih teman-teman. Cuman untuk supaya yang mau simple ya. Nah, lubangi terlebih dahulu bagian tutup botolnya. Kemudian ambil spons cuci piring, dipotong nih teman-teman tutupnya. Gunakan karet balon, potong bagian tutupnya. Nah, sudah diberi spons tadi. Isolasi ya teman-teman. Nah, langsung bisa dipasang nih teman-teman. Jadi lebih bersih. Dikasih tahu Koki Resto rahasia masak ikan supaya cepat matang dan tidak lengket nih teman-teman. Nah, tentunya pertama siapkan wajan di atas kompor, nyalakan api dan masukkan minyak goreng secukupnya. Nah, kunci rahasianya ada di sini nih. Masukkan minyak panas, masukkan ikan ke dalamnya. Nah, ditutup nih teman-teman. Nah, langsung nih masak nih teman-teman. Cukup 2 kali, ikan goreng pun bisa matang dan juga tidak lengket di wajan nih teman-teman. Nah, boleh dicoba nih teman-teman.
ikan yang pingin cepat, ada rahasianya ini. Masukkan ikan, ditutup, minyak tidak meletup, sudah dibuka dan balikkan ikannya. Cukup 2 kali balikan, ikan bumbu goreng pun bisa matang. Ini lezat seumur hidup. Kenapa baru tahu? Ternyata begini caranya, cara menggoreng ikan anti lengket ya teman-teman. Langkah pertama pastinya siapkan minyak dalam wajan secukupnya. Kemudian cukup sendok teh tepung terigu sebelum minyak panas. Setelah itu barulah masuk ikan yang akan digoreng. Nah, biarkan sebentar agar matangnya bisa lebih cepat dan merata, tak perlu waktu lama. Setelah dibalik, ikan yang digoreng pun sudah matang nih teman-teman. Nah, bisa dilihat nih hasilnya, dan wajan pun tidak lengket. Ini cara menggoreng ikan anti lengket. Nah, ini cara menggoreng ikan anti lengket ya teman-teman. Yang pertama, siapkan minyak dulu ya teman-teman. Kasih tepung terigu. Setelah minyaknya panas, nah, masukkan ikannya nih teman-teman, dan biarkan sebentar agar matangnya bisa merata. Nah, ini tidak perlu waktu lama nih teman-teman. Langsung diangkat dan wajan tidak lengket. Hampir saja der. Nah, ini ada pemotor ya di tikungan nih teman-teman. Sepertinya ini dari turunan ini masuk tikungan, atau dia mendahului motor yang sebelumnya, sehingga dia tidak terkontrol untuk tikungan nih teman-teman. Hampir saja menabrak pengendara di depannya. Untuk teman-teman yang menggunakan matic harap berhati-hati, apalagi di tikungan tajam dan penurunan ya teman-teman. Kenapa mesti begitu sih nenek? Makanya sih nggak usah ikut-ikutan. Nah, apa yang terjadi? Ya, perhatikan lagi teman-teman. Ini membakar mercun nih. Ya, yang ditoples itu apa itu? Mercunnya mana? Wah, lagi banyak orderan nih guys. Tangannya bersih ya guys, sudah dicuci tadi. Nah, ini ada video perkumpulan kucing, dimana kucing ini mengadu adonan ya teman-teman, membuat adonan untuk kue yang akan dihidangkan. Nah, ini tangannya sudah dicuci ya guys. Nah, ini sepertinya telaten sekali nih. Udah berpengalaman lama ini teman-teman. Cara mengaduknya pun aduh. Mungkin teman-teman kali apa tadi itu yang lewat. Nah, ini perhatikan nih teman-teman. Ini kencang sekali nih teman-teman. Diperhatikan nih teman-teman. Nah, ini motor apa nih teman-teman? Sepertinya ini 2 tak nih teman-teman. Gue kira kayu, ternyata luka adalah. Ini perhatian nih teman-teman. Ada kepiting. Nah, kucing ini loncat, kucing ini mengejar kepiting, dan ternyata yang dipijatnya itu bukan kayu, tapi kadal nih teman-teman. Nah, kadal pun kaget. Nah, kalau dilihat dari jauh ini memang seperti kayu nih teman-teman. Wah, cuma dengan kabel tis sangat membantu guys. Nah, ini kabel besar ini teman-teman. Nah,
biar mudah nih teman-teman masukkan ke soketnya. Ini pipa besi nih teman-teman, yang awalnya bulat bisa dibentuk nih teman-teman. Nah beginilah prosesnya nih teman-teman. Kita lihat video ini teman-teman. Nah ini membentuk ini teman-teman, sepertinya ini untuk sendok ini ya. Ini prosesnya dari kayu nih teman-teman. Nah, jadilah apa yang diinginkan nih teman-teman. Wah, ternyata begini proses pembuatan ring baja yang sering kita gunakan pada mur atau baut. Keren sekali guys. Wah, ternyata begini proses pembuatan ring baja. Banyak orang belum tahu cara ini, boleh dicoba di rumah. Nah ini cara pemasangannya teman-teman. Ditekuk ya teman-teman. Nah ini digulung nih di tengahnya biar kuat nih teman-teman dan tidak lepas ini. Semoga bermanfaat. Trik terbaru, sambung kabel serabut anti copot. Nah ini teman-teman bisa dicoba nih. Biasanya nih kalau kita tertarik-tarik nih, kalau masangnya tidak benar nih bisa lepas nih teman-teman. Nah beginilah cara proses pemasangan kabel serabut. Nah, ini langsung diisolasi ya teman-teman, biar lebih aman. Semoga bermanfaat. Bus mini tak mau kasih jalan buat truk, mau nyelip. Mobil bus mini senggol truk sehingga terguling. Nah ini teman-teman, bus mini ini sama truk ini sepertinya ada perdebatan nih sebelumnya nih. Nah ini sengaja disenggol atau gimana nih teman-teman? Karena bus mini pun di sampingnya pun ada juga mobil teman-teman sama truk ini. Nah dia di tengah-tengah nih bus mini nih. Nah truknya ini sampai keluar jalur nih teman-teman. Kalau nggak ada CCTV kalian nggak akan tahu kejadiannya. Nah ini coba fokusin teman-teman, apa yang sebenarnya terjadi nih teman-teman. Ini rekaman CCTV nih teman-teman, jalan raya. Nah ini kita lihat nih, ini ada pemotor nih teman-teman. Di depan motor itu ada truk kontainer tidak bermuatan. Nah kita lihat nih, ini motornya kemana nih teman-teman? Coba lihat lagi teman-teman. Kemana teman-teman? Baju hitam. Nah coba fokus nih sama baju hitam yang di bawah nih teman-teman. Nah apa yang dilakukannya nih teman-teman, sehingga temannya yang di atas ini terjatuh. Nah dia maju ke depan dan melepas tangannya satu ini teman-teman. Nah ini sebenarnya tidak efisien nih teman-teman, ini tidak boleh dilakukan karena ini posisi tangganya nih tidak benar nih teman-teman. Nah, terjadilah hal yang tidak diinginkan teman-teman. Mobil pribadi
gagal menyalip akibat mobil truk yang melintas itu. Mobil pribadi itu minta ganti rugi karena katanya mobil truk itu tidak mau ke pinggir memberi jalan, padahal padanya terlebih dahulu. Nah, ini di depannya ada minibus nih teman-teman, terhalang ini kendaraannya. Nah, ini mobil hitam ini, berarti di belakang minibus ini truk ini teman-teman, truk hijau ini. Mobil hitam ini menabrak truk. Karena memang kalau dilihat dari video ini teman-teman, tidak nampak ini mobil hitam ini, tiba-tiba dia menerobos dan mengenai truk hijau ini. Nah, sepertinya ini mobil hitam ini dia mendahului. Nah, ini ada tikungan ya teman-teman, sedikit ada tikungan ini. Teman-teman dimanapun berada selalu berhati-hati.